membahas topik tentang elektrokimia. Elektrokimia, cabang ilmu kimia yang membahas hubungan tentang energi listrik dengan energi kimia. Sel elektrokimia itu ada dua ya, ada sel volta kemudian ada elektrolisis. Sel volta ini sel elektrokimia di mana energi kimia diubah menjadi energi listrik. Maksudnya, ada reaksi redoks yang berlangsung spontan, berlangsung dengan sendirinya, itu akan menghasilkan arus listrik. Contohnya itu adalah baterai dan aki. Kemudian sel elektrolisis itu kebalikan dari sel volta. Energi listrik akan diubah menjadi energi kimia. Artinya, ada reaksi-reaksi yang tidak dapat berlangsung spontan atau dengan sendirinya, maka dibutuhkanlah arus listrik supaya terjadi reaksi kimia. Contohnya itu penyepuhan, pemurnian logam, dan lain-lain ya. Nah, kemudian kita bahas sel voltanya dulu. Yang pertama, ciri-ciri dari sel volta. Poin pertama itu energi kimia diubah menjadi energi listrik. Maksudnya, reaksi redoks itu akan menghasilkan arus listrik. Oke, poin yang kedua, ada kepan strip crow. Sebelum saya bahas kepan crow ini apa, ada yang namanya elektroda. Elektroda itu adalah tempat berlangsungnya reaksi redoks. Elektroda itu ada dua jenisnya, ada katoda yang bermuatan positif, ada anoda kutub negatif ya. Nah, jadi di sini katoda itu kutub positif, anoda itu kutub negatif. Kemudian katoda itu mengalami reaksi reduksi, anoda itu mengalami reaksi oksidasi. Poin ketiga, reaksi berlangsung spontan. Jadi sel volta itu adalah reaksi yang berlangsung spontan. Reaksi redoksnya berlangsung spontan, di mana potensial selnya itu bernilai positif. Kemudian poin keempat, ada yang namanya deret volta. Ini deret kereaktifan logam. Deret volta ini adalah urutan logam-logam dari reduktor terkuat sampai reduktor terlemah. Nah, jadi deret volta ini akan memudahkan untuk meramal reaksi itu berlangsung spontan atau tidak tanpa data enol selnya ya, tanpa data potensial reduksinya gitu. Nah, jadi cara menghafalnya boleh seperti ini, boleh juga kamu kreasikan sendiri ya. Lihat kalau Bapak Camat nanti meninggal, almarhumnya minta air. Kemudian jandanya cari pengganti cadangan. Cowok nita sopan pembawaannya, hati-hati sebelum bibi curiga, hingga Agus potong AU. Nah, jadi semakin ke kiri, sifat oksidasinya akan semakin bertambah, semakin ke kanan, ini sifat reduksinya akan bertambah. Contohnya, kalau ada barium dengan Zn, yang lebih mudah dioksidasi itu adalah si barium, yang lebih mudah direduksi itu adalah si Zn. Nah, kemudian enol reduksinya kecil. Nah, terkait dengan nilai dari potensial reduksi, ingat aja garis bilangan, semakin ke kanan itu akan semakin besar atau semakin positif, semakin ke kiri itu akan semakin kecil atau semakin negatif. Jadi ingat, ke kanan itu reduksi, di mana enolnya itu lebih besar ya. Nah, kemudian kita masuk ke sel voltanya. Sebelum masuk ke rangkaian sel volta, ini ada beberapa istilah atau komponen ya yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu ada voltmeter. Ini berfungsi untuk menentukan besarnya potensial sel. Kemudian yang kedua ada jembatan garam. Jembatan garam ini tabung berbentuk U yang berisi larutan pekat elektrolit seperti KCl, KNO3, di mana fungsinya itu untuk menstabilkan atau menetralisasi muatan yang terdapat di larutan elektrolitnya nanti ya. Nah, kemudian elektroda ini adalah tempat terjadinya reaksi redoks. Jadi ada dua, katoda dia tempat terjadinya reaksi reduksi, anoda itu tempat terjadinya reaksi oksidasi. Kemudian aliran elektron mengalir dari anoda menuju katoda, kutub negatif menuju kutub positif ya. Ini ada rangkaian sel volta atau galvani. Kenapa disebut sel volta atau galvani? Karena penemunya itu pertama sekali si Luigi Galvani, kemudian ada si Alessandro Volta ya. Nah, jadi ini dia prosesnya.
Ini yang namanya elektroda. Elektroda yang pertama ini ya, anode. Kemudian elektroda yang kedua ada katode ya. Nah, jadi di anode ini ada logam Zn, di katode ini ada logam tembaga atau Cu ya. Nah, kemudian kedua, logam ini dimasukkan ke dalam larutan elektrolit yang mengandung logam itu sendiri ya. Contoh, di sini kan elektrodanya si Zn. Nah, maka larutannya harus mengandung Zn. Maka digunakanlah larutan garam atau larutan elektrolit ZnSO4. Ingat, larutan elektrolit itu larutan yang terionisasi ya. Nah, jadi dia terion menghasilkan SO4 2- dengan Zn2 positif. Sama halnya dengan yang ada di katode, digunakan larutan elektrolit CuSO4. Terion menjadi Cu2 positif dengan SO42 negatif. Kedua sel ini dihubungkan dengan jembatan garam yaitu yang mengandung KCl ya. Kemudian elektrodanya dihubungkan menggunakan kawat penghubung, ada voltmeter, kemudian kemari ya. Nah, kita jelaskan prosesnya seperti ini. Si Zn, logam Zn ini akan mengalami reaksi oksidasi ya. Logam Zn ini akan mengalami oksidasi, dia melepas dua elektronnya, maka logam Zn ini akan menjadi ion Zn2 positif. Ya, si Zn ini lama-lama dia akan berkurang masanya karena mengalami reaksi oksidasi melepas dua elektron menghasilkan ion Zn2 positif, dan larutan ini lama-lama akan semakin berlebih muatan positifnya karena si Zn berubah menjadi Zn2 positif. Zn2 positifnya tambah terus, sementara SO42 negatifnya tetap jumlahnya ya. Nah, jadi elektron itu mengalir dari anode menuju si katode. Nah, larutan elektrolit yang ada di katode, si Cu2 positif ini akan menangkap dua elektron tadi. Nih, dua elektron tadi akan ditangkap si ion Cu2 positif yang berasal dari larutan. Dia akan membentuk logam Cu, tereduksi, membentuk logam Cu. Nanti dia akan nempel kemari. Jadi massa logam Cu ini di katode akan bertambah. Si Cu2 positif akan menangkap dua elektron menghasilkan Cu, nempel di sini ya. Nah, itu dia. Jadi larutan ini akan berkurang Cu2 positifnya. Kemudian SO42 negatifnya berarti lebih banyak ya muatan negatifnya. Nah, ini fungsi dari jembatan garam. Karena yang ada di daerah anode berlebih muatan positifnya, maka si Cl- akan menetralkan muatan yang kelebihan ini ya. Larutan elektrolit yang kelebihan muatan positif. Kemudian si K positif yang berasal dari jembatan garam ini akan menetralkan muatan negatif yang berlebih di daerah katode. Nah, ingat, elektron yang mengalir itu mengandung arus listrik ya. Nah, itu dia. Ini ada reaksi setengah selnya, oksidasi dan reduksi. Ini reaksi selnya. Nah, jadi reaksi redoks yang terjadi pada sel volta pada rangkaian tadi, di katodenya terjadi reaksi reduksi. Si Cu2 positif menangkap dua elektron menjadi Cu. Kemudian di anodenya si Zn dioksidasi ya. Jadi Zn2 plus ditambah dua elektron. Maka ini nggak perlu kita kali lagi, tinggal dicoret aja elektronnya, hasilnya akan seperti ini reaksi selnya ya. Nah, kemudian bagaimana cara menuliskan notasi atau diagram sel, atau ada juga yang disebut dengan lambang sel ya. Nah, jadi ingat, logam menjadi ion, jembatan garam, ion menjadi logam. Ini maksudnya apa gitu kan? Nah, ingat, yang di sebelah kiri duluan tulis anodanya baru katodanya. Maksudnya, coba lihat anoda. Anodanya ini Zn menjadi Zn2+. Berarti di sini logamnya Zn menjadi ionnya Zn2+. Kemudian katoda Cu2+ menjadi Cu, maka ionnya Cu2+ menjadi Cu. Jadi saya tuliskan Zn menjadi Zn2+, jembatan garam, Cu2+ menjadi Cu. Ingat aturannya, anoda dulu baru katoda. Anoda dulu baru katoda ya. Nah, itu dia cara menulis notasi atau diagram sel. Kemudian menghitung potensial sel atau enol sel itu dengan rumus enol reduksi dikurang enol oksidasi. Ingat aja kata redox, reduksi dikurang oksidasi ya. Ingat, tadi di part pertama sekali di awal
reduksi itu kan yang di sebelah kanan ya, makin ke kanan makin mudah mengalami reduksi. Coba ingat garis bilangan, makin ke kanan E0-nya lebih positif, lebih besar. Setuju ya? Dibandingkan yang makin ke kiri. Nah, jadi kalau misalnya ada contoh seperti ini, nih, contoh lah seandainya kita nggak hafal deret volta. Oke, deret yang sudah disusun oleh si Alessandro Volta ya. Ini si Cu dan si Zn, kita nggak tahu yang mana yang mengalami reduksi, yang mana yang mengalami oksidasi. Tapi kita bisa menentukan siapa yang mengalami reduksi dan oksidasi dari data E0-nya. Nah, jadi kalau melihat data E0-nya, yang mana yang lebih positif, yang mana yang lebih besar angkanya, berarti dia berada di sebelah kanan. Gitu ya konsepnya pada garis bilangan ya. Nah, jadi yang 0,34 itu mengalami reaksi reduksi, sementara minus 0,76 ini mengalami oksidasi. Nah, begini. Nah, kemudian cara menghitung potensial selnya ada dua cara. Boleh cara yang langsung ke rumus, boleh cara reaksi. Cara pertama, langsung aja ke rumus, reduksi kan 0,34 dikurang oksidasinya minus 0,76. Hasilnya jadi positif 1,1 volt. Reaksi spontan ya. Nah, kemudian cara yang kedua dengan cara reaksi. Nah, di katode, ini yang katode ya, yang atas ini, katode terjadi reaksi reduksi. Pertanyaannya apakah ini sudah reaksi reduksi? Sudah ya. Biloxnya turun, atau boleh juga dilihat dari posisi elektron. Udah di sebelah kiri kan? Dia sudah menangkap elektron. Ini namanya reaksi reduksi. Elektronnya berada di sebelah kiri. Di katode terjadi reaksi reduksi. Nah, udah pas ya. Kemudian di anode terjadi reaksi oksidasi. Pertanyaannya, apakah ini sudah reaksi oksidasi? Belum. Maka supaya oksidasi ini harus kamu balik ya. Balik posisinya, ini baru namanya oksidasi. Oksidasi itu elektronnya di sebelah kanan. Atau lihat naik nggak Biloxnya. Nah, kalau dibalik apa yang berubah? Tanda E0-nya itu akan berubah tanda dari minus 0,76 jadi positif ya. Nah, jadi kalau metode reaksi menghitung potensial sel dengan cara reaksi selnya, maka ini harus kamu perhatikan posisinya. Akan ada yang berubah tanda nantinya ya. Kita jumlah, ini elektronnya udah sama, dicoret boleh, diturunkan, maka E0-nya sama dengan 1,1 volt. Sama ya hasilnya ya. Nah, jadi boleh cara pertama, boleh cara kedua, tergantung soalnya minta hanya angkanya doang atau harus dicantumkan reaksinya. Ya, itu dia untuk menghitung potensial sel. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh komen di bawah. Sampai ketemu di part berikutnya.